Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Sudah lama saya tidak berhadapan dengan Anda ya. Dan kita semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Kali ini saya ingin bercerita pada Anda. Saya punya tamu, teman dekat saya. Teman dekat saya itu namanya Pak Haryanta. Selamat sore Pak Haryanta. Bu. Beliau saya undang main ke sini karena hobinya sama. Beliau ini adalah teman satu komunitas aglonema. Saya dengan beliau itu dalam satu kepengurusan DPP ASA. ASA itu adalah Asosiasi Aglonema Nusantara, di mana saya menjadi penasehat dan beliau menjadi ketua bidang hubungan kelembagaan. Kelembagaan kalau nggak salah. Beliau ini insinyur pertanian dulu dan dulu menjadi direktur di salah satu BUMN. Tetapi coba kita tanya ya kenapa dia beralih ke aglonema. Oke Pak. Ya. Kenapa Bapak kok sekarang ada berkutat di dalam peraglonemaan? Ya. Pertanyaannya bagus, menarik, tapi jawabannya panjang ini Bu. Jadi sebenarnya aglonema ini berawal dari sebuah hobi yang kebetulan itu ya sebenarnya dari iseng awalnya. Tapi ketika kemudian ke sini melihat di medsos ternyata perputaran aglonema ini cukup menarik. Kemudian saya mencoba untuk mendalami. Mendalami itu saya ingat sekali itu waktu itu tahun 2020 awal saya lihat ya Bu ya. Itu saya beli ya yang romosan dulu, murah-murah gitu. Kemudian saya rawat, kok makin cantik gitu. Terus ternyata ada adiktifnya ya ketika kita punya hobi sesuatu itu. Kemudian betul. Kita ya. Pengen beli yang lebih kayak kecanduan ya namanya aglonema itu. Betul. Bisa kecanduan. Saya ingat Bu, waktu itu beli pertama kali mahal itu harga 4,5 juta dan itu Suksom Jaipong waktu itu. Artinya untuk sekarang mungkin itu tidak mewah ya, tapi saat itu mewah banget gitu. Nah itu saya beli itu dan ya karena saking sukanya kita nek kadang-kadang kita pajang gitu kan. Lama-lama mungkin karena sering dipindah-pindah patah Bu, klek gitu. Nah dari situ tuh saya kemudian aduh ini mahal gitu. Gimana caranya ini biar selamat gitu. Akhirnya saya mencoba mencari tahu teman-teman yang sudah punya hobi duluan gitu. Saya telepon sana, telepon sini. Akhirnya teratasi juga itu si patah pinggang. Patah pinggang itu akhirnya bisa teratasi walaupun agak terlambat. Tetapi saya bangga karena waktu itu dari 1 pot kemudian menjadi 4 pot gitu. Walaupun kemudian harus merintis lagi Bu, karena dari awal lagi kan 3 daun, 4 daun gitu loh. Tapi itu satu kepuasan. Nah itu satu. Yang kedua kemudian setelah itu saya waktu itu ada menghadiri sebuah rumah teman gitu yang sudah punya kebun itu. Dia tinggal di desa Bu, di daerah Pati, Jawa Tengah sana. Itu juga kenalannya lewat medsos saja, YouTube, kemudian Facebook, akhirnya kenal, saya datang di Pati. Kalau Ibu kenal mungkin namanya Mas Andi. Mas Andi ya, Semi Aglo. Itu saya datangin Bu, jauh-jauh dari Jakarta saya khusus datang ke Pati itu untuk bertemu beliau. Tujuannya apa? Saya juga suka ngikutin YouTube beliau. Oh gitu. Bagus ya Bu ya? Ya bagus dan sangat jelas kayak sekolah aja kalau. Betul, persis. Dan dia orangnya bersahaja gitu. Waktu saya datang ke rumahnya itu diterima dengan baik sekali, penuh keakraban dan saya banyak belajar sekali dari beliau. Satu yang menarik, yang karena hubungannya dengan pertanyaan Ibu tadi, beliau tuh hidup di desa Bu, ya deep inside lah gitu, artinya tinggal di desa gitu, kita ngelihat ke sana ada bukit-bukit gitu, tapi damai, kemudian duit berdatangan dari situ, karena saya lihat lapaknya cukup lebar, kemudian saya tahu bahwa itu yang dipajang itu ternyata banyak rare item juga, artinya saya sudah bisa mengkalkulasi, ini duit semua gitu loh. Dan saya tanya, coba gali lebih jauh lagi, dia sudah berjualan ke seluruh Indonesia, bahkan ke Malaysia juga Bu, dia udah menjual ke sana. Akhirnya terbesit dalam hati saya, wah ini sebenarnya bisa digelutin gitu loh. Itu satu. Yang kedua kemudian saya melihat, harus realistis dong, saya kan hidup di sebuah komplek perumahan.
kemudian lahan saya terbatas. Wah, berarti saya harus cari akal nih. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil sebuah segmen aglonema ini di segmen rare-nya, Bu. Jadi saya pelihara yang mahal-mahal saja, sedangkan yang sudah terlanjur untuk yang murah-murah tadi biasanya untuk bonus. Kalau ada penjualan itu biasanya kita pakai untuk bonus. Nah, kira-kira dari situ kemudian saya gelutin itu, Bu. Saya seriusin gitu. Sudah berapa lama Pak kira-kira? Sebenarnya mulainya mungkin di 2019 akhir, tetapi mulai aktif dan kemudian menjadi serius itu momennya adalah momentum bulan Juni tanggal 6, yaitu ketika ada lelang di tempatnya Pak Greg. Waktu itu saya juga secara kebetulan itu punya teman namanya Mas Agung. Halo Mas Agung. Itu saya coba ke rumahnya, kemudian tanya-tanya masalah aglonema, banyak cerita dia, ternyata dia teman dekatnya Bu Greg gitu. Nah, saya nggak tahu waktu itu dapat nomornya Bu Greg, terus saya WA saja, Bu saya pengen ikut paket itu gitu. Saya nggak tahu ceritanya itu udah diatur dari atas barangkali. Saya kok ya tiba-tibanya itu ditelepon sama Bu Greg gitu. Pak Har, masih ada 1 slot, mau nggak? Mau saya. Padahal 50 juta juga Bu itu. Kan iya? satu paket 50 juta itu. Dapat apa? Saya dapat minion, jadi itu Minion berapa? 12 pot. Ya, jadi ada indukannya 4, udah ada anakannya banyak, kemudian ada yang remaja itu berapa, sisanya ada anak. Jadi totalnya 12. Saya hitung waktu itu, anakannya saja itu udah 23 anakan, udah kecil-kecil ya. Yang udah daun 3 juga ada. Nah, dari situ karena saya udah mengambil sebuah keputusan, 50 juta sudah saya investasikan. Ini pembelian termahal saat itu. Saya mengambil sebuah resiko. Ya saya serius, artinya kemudian saya belajar banyak, kemudian saya mencoba berkomunikasi dengan banyak pihak. Akhirnya kemudian, alhamdulillah, 3 bulan dari paket Pak Greg itu saya bisa mengembalikan modal yang tadi kita 50 juta itu udah balik. Dalam berapa? 3 bulan. Dan itu saya hanya jualan anakan saja gitu. Caranya bagaimana? Apa namanya? Anda anakin, kemudian anaknya yang dijual, tapi induknya masih tetap gitu. Ya, jadi waktu itu saya mencoba mencari tahu info teman-teman yang sudah lebih senior ternyata. Kok bisa pinter banget ya baru-baru? Iya, saya betul. tuh belum bisa, ya kadang bisa, kadang tidak. Ya, tapi faktor gagal ada lah Bu, 1-2 ada. Jadi Tapi karena yang 50 juta itu dalam 3 bulan balik, maka timbullah semangat. persis Semangat bahwa ternyata ini juga bisa menjadi lahan bisnis. menjadi lahan pendapatan. Betul, kalau betul. mau ya, kalau Ya. telaten dan kalau senang. Nomor Betul. 1 harus jatuh cinta dulu. Ya. Dan baru kemudian kita bisa Ya. membudidayakan begitu. Menurut Bapak sekarang itu seperti apa dibandingkan dengan pada waktu Bapak mulai? Oh ya. Jadi progresnya banyak Bu, mungkin ada beberapa prestasi dalam tanda petik menurut saya. Karena sebuah prestasi itu kan bisa dipakai tolak ukurnya kita sendiri, yang paling gampang. Kemudian juga bisa tolak ukurnya teman-teman atau komunitas pada umumnya gitu. Nah, saya coba melihat waktu saya jualan yang minion tadi, yang 3 bulan udah balik modal itu. Dari situ kemudian saya kembangkan Bu, saya mencari rare item. Waktu itu saya inget tuh, beli Neo Juwita. Waktu itu saya beli harga 3,5 juta kalau nggak salah, baru daun 3 atau 2 gitu. Itu mahal menurut saya waktu itu. Tetapi dalam perjalanan waktu itu saya pelihara dan hasilnya bagus dan saya bisa jual berapa Bu? 55 juta. Itu Neo Juwita. Sebelumnya saya waktu itu punya Astuti. Astuti saya beli daun 2. Harganya 2 plus lah, harganya 7 juta. Berani aja, akhirnya makin berani beli-beli yang mahal. Terus saya pelihara juga dalam kurun nggak sampai 5 bulan, itu laku waktu itu 15 juta. Itu pun saya kasih sebenarnya pasaran 17. 5 bulan itu diapain? Hanya ditungguin aja gitu. Tidak dipotong, tidak siapa? Ya, dirawat Bu. Aglonema itu butuh perhatian yang khusus ya, khusus dalam pengertian gini. Dia apapun ceritanya butuh oksigen, dia apapun namanya butuh nutrisi. Maka kita harus ciptakan, kata kuncinya adalah ciptakan lingkungan yang bagus, nyaman buat si aglonema. Nah, lingkungan itu adalah lingkungan internal yang paling mikro, yaitu iklim mikronya, yaitu dia ada di media potnya itu. Berarti medianya harus porus, harus nutritif, berarti dia kaya akan nutrisi yang dibutuhkan, ya. Kemudian juga yang berikutnya dia aerasinya bagus dan kemudian porositasnya juga bagus. Nah, kalau keempat komponen itu memenuhi, kemudian didukung oleh
pencahayaan yang bagus, aerasi udara yang bagus, maka kemudian muncullah namanya top performance dari sebuah aglonema. Nah, sebenarnya kita menjual sebuah asumsi tuh Bu, kalau jualan aglonema itu. Caranya misalkan ini menurut Ibu mungkin cantik gitu. Menurut saya ya cantik juga gitu. Ada orang yang mungkin Rinjani itu nggak suka dia gitu. Makanya itu juga faktor yang kemudian bisa membuat sebuah produk aglonema itu relatif dalam pengertian, wah cantik ya gitu. Ya. Tapi relatif. Kalau Golden Hope kan universal. Apa namanya, semua orang bilang dia cantik. Iya betul. Ya ada sebuah ID. Ada bintangnya gitu ya. Betul. Kalau Golden Hope untuk sampai dengan hari ini juga masih menjadi bintang ya Bu ya. Artinya idaman setiap aglonema lover untuk memilikinya gitu. Kemudian saya sudah berapa banyak Pak di rumah itu? Mungkin karena kita juga aktif ya, artinya setiap 1 bulan minimal itu 2 kali atau sekali kita tayang di YouTube, artinya kan pasti ada yang terjual gitu. Tapi roughly saya coba pertahankan di angka sekitar 300 pot Bu. Bahannya benar kecil. Iya. Dan rapi sekali. Iya. Ya. Dan nanti itu barangkali para pemirsa akan kita bawa ke sana. Nanti ada ceritanya Pak Haryanto ini di dalam kebunnya yang kecil tapi indah. Iya. Ada beberapa ini ID yang menjadi primadona di sini. Ya. Yang pertama ini dulu Om. Ini adalah satu ID yang masih menjadi impian banyak orang karena walaupun sekarang udah banyak, tapi ya tidak sebanyak ID-ID yang lain. Ini namanya Golden Hope. Ini alhamdulillah udah keluar anakannya 1. Nah, jadi waktu itu saya beli daun 3, daun 8 sudah ada anakannya keluar. Aduh, seneng banget. Ini harga sudah ditawarkan di 40 juta, Mas. Kalau ada yang mau 40 juta, boleh. Ini Golden Hope. Ada satu lagi nih, Om. Ini mewah juga, Om. Ini ada airnya nih, sorry. Ini tidak setiap kandang di Indonesia punya. Bahkan yang besar-besar pun kemarin saya cek juga nggak punya juga. Ini namanya Marsa Anjani, Om. Aduh, ada airnya ya. Cantik ya, Om? Coba di syuting. Dari sisi manapun dilihat ini cantik. Daunnya, batangnya kokoh. Kemudian tuh udah ada calon anakan itu. Ini udah ditawar 35, nggak saya kasih. Kalau ada yang mau 45, monggo, tak lepas. Ini Marsa Anjani, Om. Ada satu Om, yang di sini cantik Om. Nah ini Ajisaka Om. Ini juga lagi keren juga ini Om. Ini daunnya sudah ada 4, udah mau menuju 5. Dan ini terahnya bagus. Saya lihat ini dari terah perintis aglonema juga di Indonesia. Dan ini cakep. Ini Ajisaka. Kalau ada yang mau 7,5 juta boleh. Ini spesial banget. Ini namanya Illumination Om. Ya, jadi ID-nya adalah apa ini keistimewaan Illumination. Jadi keistimewaan ini adalah ini kalau malam hari nanti kalau udah gede gitu ya. Ditempatkan di tempat yang agak gelap gitu, dia agak bercahaya. Jadi mungkin saya nggak tahu. Ada faktor apa itu? Apa ada kandungan fluornya atau apa ya, sehingga efek fluorescent misalkan atau apa. Tapi malam hari bagus ya. Berkilau gitu. Berkilau. Dan ini harganya mahal nih. Untuk ukuran segini ini udah di 12,5 juta. Kecil. Mahal Om. Ada satu lagi Om. Ya. Ini juga jarang nih Om. Ini namanya Astuti Om. Ini daun 3 sudah mau menuju 4 ini. Udah calon daun barunya udah muncul dan tetap cantik ya. Ini segini, ini sudah kita bandrol di 8 juta. Ini namanya Astuti. Apalagi Om? Ini Om, ini namanya Amarilla Om. Amarilla ini cantik Om. Tapi ini Amarilla yang Amarilla mutasi Om. Jadi ini keistimewanya warna daunnya lebih cakep. Kemudian daun-daunnya ini agak runcing ya. Kemudian berdiri juga. Jadi nanti kalau gede cakep 6,5 juta kalau nggak salah. Jadi cakep juga. Ini termasuk jarang. Ada lagi Hayundini.
beda ya. Ada Ayun Dini, ada Ayu Nindi. Nah, beda. Jadi kalau ngingatnya gampang, Ayun berarti yang mahal. Kalau Ayu berarti yang lebih murah. Saya nggak bilang murah ya, lebih murah. Jadi ini Ayun Dini. Ya, ini kecil tapi cantik juga. Dan ini juga banyak peminatnya juga. Ini di 6 juta Om. Mungkin itu Mas, kalau untuk kilasan beberapa ID ya. Intinya ID-nya lengkap, ini termasuk yang ini bagus juga ini. Ini namanya Permata, Amber Permata. Ya, ini ada indukan, kemudian dia anakannya ini udah keluar 2 itu. Kemudian juga ini calon indukan juga, udah ada daun pancing sama anaknya 2. Oh ya, ini ada satu lagi Om yang menarik nih, Jetayu merah nih Om. Ini walaupun baru 1 daun, ini mahal juga nih Om. Ini 5 jutaan Om. Cuman kayak gini ya Om ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa bertahan dan hidup. Termasuk yang ini bagus juga, ini Paulina. Ini juga salah satu ID yang saya suka. Karena sejak saya hobi pertama kali, ini menjadi ID yang saya pengen selalu ada. Walaupun biasanya ada sebentar beli orang. Anaknya beli, ya akhirnya habis, beli lagi. Aglonema ini Om, yang untuk Golden Hope, ini kemarin saya beli 2 Om. Beli 2 daun 3 waktu itu. Saya beli dari Semarang. Saya beli itu langsung 1 ditawar sama teman dari Lampung. Waktu itu saya jual di harga 19 juta kalau nggak salah. Ya sudah, saya udah dapat untung kok. Udah saya lepas. Itu berarti saya pembeli sekaligus penjual toh. Nah sekarang posisinya ini akan saya produksi dulu. Nanti kemudian saya jual. Nah mungkin siapapun penggemar aglonema harusnya bisa seperti itu. Jadi karena kalau jadi pembeli terus juga rasanya nanti penuh lama-lama kebunnya kan. Berarti satu saat juga paling nggak menukar ID atau yang enak ya dijual. Ya itu perkembangannya. Jadi perkembangannya menurut saya cukup bagus dan langkah berikutnya ketika kemudian saya udah mulai jualan dan juga beli tentunya saya berpikir tentang supply and demand. Nah, supply and demand di dalam sebuah hobi aglonema itu saya berpikir harus masuk ke dalam sebuah komunitas. Makanya waktu itu setelah saya jualan, main di YouTube, kemudian saya mencoba masuk ke komunitas aglonema di Bekasi Raya, Ibu. Kebetulan saya tinggal di Bekasi kan. Saya masuk ke situ. Lah kok saya ikut pertemuan pertama itu langsung ditunjuk juga sama teman-teman jadi ketua pelaksanaan Latber kontes tingkat Bekasi Raya waktu itu. Ya lumayan juga Pak Wali Kota datang waktu itu. Kemudian alhamdulillah sukses juga. Nah, berangkat dari situ kemudian dengar-dengar bahwa akan ada saresean aglonema di Jogja tuh Bu. Ya waktu itu ya. Nah, nggak tahu ceritanya gimana juga, akhirnya saya diutus tuh sama teman-teman Bekasi Raya untuk mewakili ke sana juga. Ketemu Pak Kholi, ketemu Ibu juga di sana kan. Dan kebetulan waktu itu yang datang dari Kementerian Pertanian itu kan Pak Bambang ya, Pak Direktur Flori gitu. Yang ada di Direktorat Jenderal Hortikultura ya. Itu beliau. Beliau kan kenal baik sama saya waktu dulu kita sering hubungan ke Kementerian Pertanian. Nah, akhirnya nyambung. Nah, Pak Kholik rupanya sebagai ketua juga, ini boleh juga nih bisa masuk di kepengurusan gitu. Pas ngobrol-ngobrol. Siap Pak, saya dukung. Barangkali saya bisa memberikan kontribusi. Akhirnya nyambung lah Bu. Sampai. Saya juga terdampar karena saya sering kontek-kontekan dengan Pak Greg. Iya. Dan kemudian Bu Greg ngajak, yuk kita datang, dan kemudian kan sebelumnya kan dibikini baju. Kan mesti harus datang karena diukur ukurannya apa, ini apa, harus datang. Saya datang, ternyata Bu Greg nggak bisa datang. Oh ya karena COVID ya. Betul. Jadi lengkap Bu, berarti sudah supply tadi dan demand-nya tadi. Kenapa saya masuk di sebuah komunitas? Komunitas itu kalau di aglonema sekaligus sebagai pasar. Artinya teman kita kan sebagai pasar. Ibu nih pasar saya, tapi saya juga pasar Ibu juga karena kadang-kadang butuh ID yang Ibu punya saya nggak punya. Nah itu bisa bolak-balik begitu. Maka masuk ke dalam sebuah komunitas itu menurut saya untuk memenuhi ya supply and demand tadi. Di samping kita lewat YouTube, lewat Facebook, lewat IG dan sebagainya. Artinya di masa yang seperti ini bisnis aglonema itu bisa dijalankan dari belahan bumi manapun. Bahkan seminggu yang lalu Bu, saya dapat WA dari Rusia. Nah itu ada quotation permintaan untuk bisa ekspor beberapa ID ya.
ini lagi saya jajaki. Mudah-mudahan nanti itu bisa terkirim. Sebab kalau untuk ke Malaysia sudah saya jalani, sudah saya kirim dan alhamdulillah bagus. Artinya lancar lah, itu bisa jalan sampai dengan hari ini masih bisa. Nah ini kalau ke Rusia bisa, keren Bu. Nah, berarti Anda akan menjadi eksportir, Iya. kan importir tapi ekspor. Walaupun kecil-kecilan. Nah, itu harus menjadi suatu target, Ya, meskipun betul. jauh, tapi kita harus menuju ke sana. Siap. gitu. Ya. Saya itu cuma penyemangat. Saya Gitu ya. senang kalau ada suatu komunitas yang mempunyai sesuatu yang berharga sekali untuk kemajuan bangsa ini. ya. Nah, saya akan selalu bersemangat. Betul, betul. Dan itu saja cita-cita saya itu bagaimana kita itu menjadi master di negeri sendiri. Jangan kita menggantungkan impor mulu. Betul. Dan insya Allah sih Indonesia akan bisa berperan penting di dunia ya. Ya, dalam dan aglonema ini loh Bu, menggerakkan banyak roda perekonomian. Ekonomi, ya. Contoh skala kecil saya aja ya. Saya tuh punya beberapa reseller, artinya teman-teman yang dulu kenal di Facebook kemudian biasanya menawarkan, "Om, aku bisa nggak jadi resellernya lah, menjualkan produk-produknya Pak Haryanta," gitu kan. Biasanya mereka 1 kali, 2 kali datang, kemudian lihat barang-barangnya bagus. Mereka akhirnya izin ngambil gambar apa, kemudian diposting. Nanti kalau ada order, saya ngirim tetap, tapi mereka tanggung jawab terhadap keuangannya. Jadi keuangannya masuk ke mereka dulu, mereka transfer saya kirim sesuai dengan alamat yang diminta. Itu udah jalan tuh. Itu cuma sekelas saya gitu, yang artinya masih dalam tanda petik pemula lah. Nah ini kalau seluruh Jadi Indonesia, mereka juga punya modal ya untuk jadi- persis, betul. Modalnya 1 HP. Yang kedua kalau duit tuh ya tanda petik ya Bu ya, kan bisa mereka sebenarnya mengandalkan, Minta pembeli betul, juga. pembeli transfer dulu ke dia transfer ke saya kirim barangnya, selesai gitu. Nah kira-kira gitu. Apakah betul seperti Bapak bilang tadi bahwa itu mencandu ya? Oh sangat, Edik sangat. bener. Edik ya, Edik. edik. Bisa sampai nggak bisa tidur gitu kalau kepengen itu gitu terus nyari YouTube. Saya itu kerjaannya setiap hari cari YouTube ya akunnya. Dan kalau ada yang saya tertarik saya buru. Itu Bu sudah laku Bu. Kamu lihat sudah laku Bu. Waduh. Saya kan sekarang tarafnya saya sedang dalam jatuh cinta dan saya akan menuju ke rare item juga. Iya, iya. Saya nggak karena juga saya halaman Terbatas, rumah ya. saja, Iya, bukan iya. khusus. Ya bikin. kecuali yang di belakang dibeli ya, Wah, gede. Mudah-mudahan. Tapi itu proses kok Bu. Menurut saya kayak Pak Hari kan cerita kemarin kan bahwa itu dimulai dari 300 meter. Kemudian setelah ini kan nanti ada perputaran tuh. Bisa kita lar ya. Mudah-mudahan ke sana arahnya. Kalau saya sih yang bayangkan jelas bisa begitu. dalam perjalanan itu membuat happy dalam hati, membuat harapan karena selalu ada harapan. Iya. Begitu singapnya keluar, ya Allah, kayak seperti berdialog tuh dengan Tuhan. Nih kamu sudah sayangin, Iya, kamu betul. tak kasih hadiah. Betul. Nah itu memang sebetulnya sangat indah kalau Iya. dirasakan. Di aglonema itu ada dua kebahagiaan Bu. Satu adalah kebahagiaan ketika melihat tanamannya muncul cingit ya, muncul calon anakan tadi itu satu. Yang kedua, kalau saya merasakan komunitas di aglonema itu keren. Persahabatannya kuat, kemudian tidak pandang bulu, artinya tidak memandang ras. Ya coba sekarang bayangkan, dari Aceh sampai Papua sekarang saya punya teman Bu dari jalur aglonema. Dan itu sangat dekat. Teman di Malaysia itu sangat dekat sekali. Malam kita bisa berbincang-bincang tentang aglonema, panjang lebar, ujung-ujungnya transaksi gitu ya. Nah itu menyenangkan, artinya kita bisa tambah saudara dari jalur aglonema, kemudian juga tadi ada kebahagiaan-kebahagiaan yang ketika kemudian kita merawat ini kemudian keluar sesuatu gitu, yang kita tidak duga seperti aglonema Golden Hope itu, aduh, itu nggak bisa digambarkan kira-kira kebahagiaannya gitu. Saya juga melihat tadinya YouTube itu terbatas. Iya. Sekarang banyak banget pada bikin YouTube. Iya. Untuk akronemanya. Tapi ya itu untuk saya lebih senang karena saya bisa berburu lewat YouTube. Iya. Dan ini. Nah, saya pengen juga ini teman-teman saya mungkin juga pengen dengar ceritanya Bapak bagaimana mengelola akronema di rumah Bapak.
Jadi intinya para pemirsa, para fan dari Ibu Siti, kalau barangkali tertarik untuk berbudidaya aglonema, sebenarnya aglonema itu nggak susah juga, tapi juga nggak mudah gitu. Nggak susahnya adalah bahwa dari ujung ruas sampai ke ujung akar itu sebenarnya potensi kehidupan semua, Ibu. Itu mudahnya ya, mudahnya. Artinya sebenarnya potensi untuk hidup sebenarnya panjang. Artinya ketika daun sudah rontok satu-satu itu pun sebenarnya masih ada potensi untuk ini bisa dihidupkan lagi kalau tahu caranya. Nah, untuk tahu caranya tentu kita harus belajar, dan kalaupun satu saat gagal ada yang lonyot, mungkin Ibu juga udah pernah ngalami lonyot ya. Sakit di hati. Kayak patah hati itu. Jangankan Ibu, sekelas Pak Greg aja saya sudah pernah nanya juga, oh lonyot mah biasa katanya gitu. Artinya sekelas-sekelas senior juga mereka lonyot biasa. Nah itu mudahnya, artinya mudahnya sebenarnya bisa ditani, dipotong, disetek, itu bisa tumbuh menjadi sebuah tanaman aglonema yang nanti ketika kemudian tumbuh dewasa, berita baiknya adalah satu daun itu udah bisa dinikmati. Artinya tidak harus nunggu berbunga. Keluar daun satu aja itu kita udah seneng dan kita bisa pandang setiap hari. Aglonema daun satu aja ada yang harganya jutaan. Iya betul. Ya itu Golden Hope satu daun udah 6 juta Bu, ya kan? Karena Iya, udah mekar itu udah 6 juta. Tadi saya berbicara. Yang Adelia putih Oh iya. 10 juta. Betul, mahal. Nanti ada satu lagi Bu, kalau itu nanti jadi hidup ya, ada namanya Santi, ID Santi. Santi itu hampir punah Bu. Dulu ada beberapa yang punya di Jakarta ini, termasuk Bogor, udah pada mati. Cantik Bu, aku udah lihat fisiknya. Sekarang tinggal satu-satunya itu di Jogja di Pak Kholik tuh, ketua ASA kita kan. Tapi saya lihat juga daunnya tinggal 3 atau 4 yang mungkin udah nggak tahu tuh hidup enggan mati tak mau kali ya. Tapi mudah-mudahan itu hidup. Kalau itu nanti hidup sehat, wah bisa dijual mahal itu Bu, karena rare sekali kan. Nah itu tadi bicara mudahnya Bu. Mudah dalam pengertian untuk budidaya sebenarnya nggak terlalu susah. Yang penting ada tempat terbatas pun nanti kita tinggal arahkan untuk pelihara yang bagus-bagus. Tapi tentu sebelum yang bagus, pelihara yang romosan. Jadi kita latihan motong, latihan repotting, latihan mupuk, semuanya butuh proses. Karena kalau kita tidak tahu, kadang-kadang semangat mupuk, tahu-taunya lonyot kan gitu. Semangat nyiram, tahu-taunya lonyot gitu. Itu jadi ada dua cara, ada cara kering, ada cara basah ya. Oh iya. Kalau kering itu sampai sekarang masih seger loh. Punya saya yang metode kering. Saya ikut-ikutan Pak Udin. Itu kering. Jadi tidak dikocor, tidak dicelupin. Iya. Jadi begitu dari awal udah kering. Dikasih areng, antrakol atau areng ya. Kemudian ada ininya terus ditutup lagi. Udah. Diemin dulu. Dari ketiga. Iya. Oke, itu metode kering ya. Udah. Itu apa namanya? Calingnya udah keluar kelupanya. Udah muncul. Bu, tadi kan cara mudahnya ya Bu ya, artinya sisi mudahnya. Nah, sisi nggak gampangnya juga ada Bu. Bahwa aglonema itu kan dia juga banyak hamanya, banyak penyakitnya juga kalau kita tidak pinter-pinter memanage media tanamnya, tidak pinter-pinter memanage lingkungannya. Contoh di situ ada hama, bisa serangga ya, bisa ulet, bisa juga hewan-hewan yang lain. Kalau di perumahan itu ada kucing, ada apa yang suka mengganggu misalkan. Nah itu juga nanti kadang-kadang kita udah pelihara, bagus-bagus, mahal, untuk segede ini aja misalkan udah 5 juta, tiba-tiba di kucing dihambar segitu, akhirnya patah misalkan. Itu kan nangis ya. Nangis ya. Artinya itu juga nggak gampang gitu. Kemudian tadi ada ulet atau serangga. Serangga kadang-kadang kalau kita nggak pakai paranet ya, mungkin kita udah pelihara lama, cantik, tiba-tiba ada serangga datang atau ada belalang datang. Kalau nanti yang lain lagi kan dari media tanam. Media tanam ini kalau kita nggak steril, nanti kadang-kadang kan bawa penyakit Bu. Jadi ini juga rawan. Di situ bisa ada ulet, bisa ada virus, bakteri yang akhir kemudian lonyot. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Nanti dalam perjalanan bisa belajar. Ntar kita lihat bagaimana kebun Bapak ini di rumah, bagaimana beliau merawat aglonemanya. Segera akan kita putar
videonya. Kita ini kan di sebuah komplek perumahan ya. Jadi ini tinggal di sebuah komplek perumahan, kemudian saya tidak punya lahan yang cukup luas. Nah, tapi saya tertarik untuk mempunyai bisnis yang bisa kita jalankan dari rumah. Nah, kira-kira apa? Nah, saya kebetulan punya hobi, yaitu aglonema. Maka saya berbudidaya aglonema, dan ini udah kita jalankan mungkin lebih dari 2 tahun. Dan hasilnya lumayan, artinya bisa untuk roda kehidupan ini jalan. Nah, kira-kira gitu. Nah, gitu. Jadi gini, ini adalah terdiri dari indukan dan juga sekaligus saya taruh di sini anakan karena saya pengen bercerita itu lengkap. Jadi ada anakan, ada indukan ya. Ini namanya Minion. Ini adalah salah satu ID yang dilepas oleh Pak Greg tahun 2021 kemarin bulan ya, anakan-anakan seperti ini, Om. Ini adalah anak samping ya namanya ya. Ini anak samping dari indukan-indukan. Ini sudah ada contoh, ini udah ada. Udah ada calingnya keluar. Nah, udah ada anakannya. Nah, yang sudah gede-gede udah saya besarkan nih seperti ini. Nah, coba. Ini namanya LOD, Light of Diamond. Ini ada 2 kan? Nah, kemarin anaknya banyak banget dan sudah kita lepas anaknya. Salah satunya ini yang masih tersisa. Ini ada daun 2. 1 plus lah ya, ini daun 2 plus itu udah mau keluar. Queen of Siam, ya keker, gede ya, kokoh, dan itu udah banyak anakannya. Nah, ini anakannya ada di depan nih, ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi nih Om, ini namanya Sartika. Sartika cantik nih Om, warna daunnya keren, udah Ngedok-ngedok gimana gitu. agak ke kuning-kuningan ya, kuning tapi kuningnya kuning bagus. Dan di sana ada ebony, ini ebony namanya. Tuh anaknya udah banyak tuh, 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 Om. Ini sebentar lagi saya pisah itu, ini belum sempat dipisah aja tuh, itu banyak banget. Yang berikutnya ini ada Sandrup, bagus juga ini. Sandrup, Sandrup ini udah ada anaknya itu. Nah, ini namanya Helena. Helena itu katanya konon adalah mutasi dari Adelia. Cirinya apa Om? Di sini udah merah nih Om. Merah, warna depannya juga udah merah tuh Om. Kalau dilihat ini merah tuh Om. Ya, cantik sekali. Ini Eskada nih Om. Ini Eskada ini sebenarnya cantik kalau menurut saya sih. Cuman kadang ada orang-orang yang nggak suka karena termasuk keluarga kocin lemes katanya. Tapi tergantung sebenarnya pemupukannya juga, kemudian penempatannya juga ya. Asal pupuknya tepat dia nggak terlalu lemes-lemes juga. Ini buktinya jam segini masih kokoh kan ini? Luar biasa ini. Nggak kelihatan letoy gitu. Nah, masih bagus Om. Ini juga di bawah nih ada Gabriel, ya kan? Ada Gabriel, ini bagus juga. Ini hasil Pak Greg ya. Hasil ininya Pak Greg. Ini juga sama, ini Sinta. Sinta ini cakep juga. Ada Sinta, ada Gabriel. Ya, Tequila Resto. Nah, daunnya cakep tau. Ini daunnya sudah ada merahnya, menor, dan daunnya tebel Om. Jadi kelihatan kokoh. Nah, ini dulu saya beli tahun 2 dari Bali, Pulau Dewata ya. Seorang teman di sana. Rinjaninya bagus-bagus Om. Ini rinjaninya coba di shoot, di close nih, bagus-bagus tuh. Ya. Luar biasa. Tebel-tebel. Puas melihatnya ini. Tebel-tebel. Dan ini kalau Setnya juga bagus. nah, itu kemarin sebenarnya udah ada anakannya Om. Anakannya banyak nih Om. Ini 1. Ini dari anakan situ. Ini anaknya yang tadi ya. Yang dari situ kita pisah, ini udah keluar. Nah, dari daun panjang sudah keluar tunasnya. Sudah keluar lagi. Ya. Ya, terus ini ada Lisa juga Om. Lisa ini anaknya banyak nih. Ini induknya. Kemarin ini induk Lisa ya, warnanya seperti ini. Ini induk. Cantik ya. Nah, anaknya itu ada beberapa. Ini yang anak pertama. Hijau ya. Nah, terus ini yang kedua. Nah, demikianlah para sahabat Siti Fadilah ceritanya Pak Haryanta.
Ya. Cantik ya, tempatnya cantik sekali. Ya. Padahal itu tidak luas loh, itu hanya kecil saja. Ya. Dia bisa Menampung. membudidayakan tempat yang sempit menjadi untuk mencari uang yang banyak. Dan kemudian tanamannya dia bagus-bagus, subur-subur, dan jenis ID-nya itu yang diburu orang semua. Ya, ada beberapa yang rare di situ Ibu. Jadi satu namanya Marsa Anjani. Perlu diinformasikan Marsa Anjani ini di Thailand saja itu 5 daun sekarang udah dibanderol di 25 juta ya untuk di Thailand. Di kita saya lihat masih lebih mahal. Mungkin di 6 juta sampai 7 juta per daun ya. Per daun. Lebih mahal dari Golden Hope. Oh. Ya, cuman memang secara tingkat kesukaan barangkali Golden Hope lebih booming ya. Karena itu universal, semua aglonema lover melihat itu cantik gitu. Sehingga kalau belum punya itu Bu, hambar. Jadi Ibu harus segera punya. Ayo siapa yang punya? Nah, ini ya saya merindukan Golden. Ya, siap. Mudah-mudahan Tuhan memberikan. Ya. Nah, ini Pak, saya punya rosa. Oke. Rosa ini seger, buger, tapi tiba-tiba pinggiran daunnya itu lonyot. Coklat tua gitu. Oke. Coklat tua gitu. Nah, kemudian saya potong aja. Saya potong, terus kemudian saya semprotin dengan Patocin. Patocin, dan kemudian ya seger, kan seger banget ya. Nggak ada ininya. Nah, ini menurut Bapak bagaimana? Ya. Jadi para pemirsa untuk dalam kasus-kasus tertentu itu kadang-kadang ada serangan bakteri ya yang kemudian menyerang di daun atau kadang-kadang juga di batang sehingga menyebabkan lonyot di daun ya, kemudian juga bisa di batangnya. Nah itu memang kita harus rajin Bu, itu mau ada atau tidak ada itu seminggu sekali, 2 minggu sekali tergantung dari intensitas serangan ya, artinya tempat ini rawan atau enggak. Ibu yang lebih tahu, kalau di tempat saya juga saya yang lebih tahu, itu dijadwal saja 2 minggu sekali misalkan disemprot pakai patocin. Patocin kan bisa untuk bakteri, dia juga sekaligus untuk jamur juga ya, jadi bisa melindungi itu. Jadi kemudian nyemprotnya juga dari bawah sama dari atas ya, jangan sampai lupa karena sebenarnya pori-pori banyak ada di bawah sehingga kalau menyemprot untuk tujuan proteksi terhadap daun, batang juga itu bisa dari belakangnya, dari depannya, semuanya kena. Kemudian yang kedua tadi Ibu cerita ini dipotong ya Bu ya? Iya. Ya, ini dipotong ini salah satu langkah terakhir. Artinya ketika kemudian sebagian sudah terserang, nah mengambil sebuah keputusan untuk memotong itu kadang-kadang memang diperlukan karena kalau tidak kalau bakterinya udah kuat tambah luas gitu. Kalau kita antisipasinya terlambat nanti biasanya habis. Ini Bu termasuk berhasil nih, artinya dari separuh daun udah aman ya. Tadinya cuma kecil, jadi potong kecil gitu. Nampaknya yang motong itu terlalu mepet. Oh jadi sebenarnya sudah kesini ya, cuman kita nggak lihat. Gitu. Oke ya. Besok paginya saya kaget. Jadi gede gitu, waduh. Itu ya. Saya potong. Ya, jadi pertama tadi mungkin Ibu penyemprotannya telat ya, sehingga atau mungkin nggak pernah disemprot pakai patocin. Ya, gini kan, tak guntingin sedikit-sedikit. Iya. Jadi mungkin kesimpulannya Bu, untuk patocin atau untuk antibakteri, anti virus, anti jamur itu rutin Bu. Ada nggak ada semprot sehingga nanti terlindungi. Kira-kira itu. Nah, mungkin itu Bu kalau untuk tip yang ini. Rosa. Sekarang kan mau lebaran nih. Saya kepengen jalan-jalan ke Jawa, ke tempat teman-teman aglonema. Saya kepengen ke Magelang loh, Pak Adi, Pak Agus. Ya, Pak Stefanus. Ya, Pak Stefanus. Ya, Pak ke Jogja, Pak Stefanus dan banyak lagi yang mau saya kunjungi. Nah, tapi ini saya bagaimana Pak, walaupun ada pembantu juga yang ngawasin, tetapi supaya aman diapain? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk yang baby teknik untuk bisa meninggalkan dalam kurun waktu yang lama itu dalam pengertian ya 10 hari masih oke lah itu. Tadi saya
membuat sebuah pot yang kemudian pot itu bisa dimasukkan di dalam pot lagi. Dalam hal ini saya buat dari gelas aqua itu, kemudian itu kita isi dengan cairan yang isinya nutrisi. Intinya kira-kira adalah bahwa nanti dilihat di videonya bisa itu airnya cukup untuk ditinggal selama kurun waktu itu. Itu kalau di pot yang dengan desain yang ada di video. Jadi saya menggunakan 2 cup yang berbeda ukuran. Ini sebagai cup yang di dalam dengan ukuran 12, kemudian yang di luar ini yang 14. Nah, tujuannya ini di bolong-bolong ya, biar air bisa keluar, biar air bisa masuk dari situ. Kemudian gelas yang ini atau cup yang ini itu ada osmocode dan ada nutrisi di dalamnya ya. Jadi nggak usah disiram, nggak apa-apa nih, sebulan nggak disiram juga Aman ya. masih aman. Tip yang untuk ditinggal pergi ya, itu bisa di-insert itu nanti sehingga teman-teman atau aglonema lover tahu gimana caranya untuk meninggalkan tanaman aglonema sehingga tetap aman dan kita yang meninggalkan tentram di jalanan. Oke, mudah-mudahan nanti habis Lebaran saya dengan Pak Haryanta mudah-mudahan insya Allah ya Pak ya, bisa jadi kita berkeliling ke Magelang, Jogja, dan Solo. Nah, para pemirsa semua, Anda sudah menikmati apa yang diceritakan Pak Haryanta dan mudah-mudahan pengetahuan Anda tentang aglonema bertambah. Dan mudah-mudahan Anda akan juga tertarik dengan aglonema seperti saya. Saya baru pemula tapi sedang tergila-gila, maksudnya edik deh. Memang seperti candu itu aglonema. Begitu jatuh cinta, akan sulit untuk melupakannya. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat tayangan saya pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.